Bismillahirrahmanirrahim. Kullul ma'asi karriyah wa kaghibatin au nahwi dzalika bi ikhtilatika hassala atau hussila. Kullul ma'asi karriyah wa kaghibatin أو نحو ذلك باختلاطك حصلا كل المعاصي كالريا وكغيبة أو نحو ذلك باختلاطك حصلا yakni memaksudkan kullul ma'asi utawi semua kemaksiatan karya seperti pamer-pamer amal, caper, wa kaghibatin dan seperti ghibah, ngerasani orang, mitnah orang, au nahwi dzalika atau yang seperti itu, semuanya itu husila bisa terjadi dihasilkan bihtilatika karena pergaulanmu. Kalau kepingin selamat dari itu semua, ya menyendiri uzlah bagi yang tidak mampu melakukan perbaikannya, yakni memaksudkan si musannif anna kullal ma'asi mislur riya'i wal ghibah, bahwa semua kemaksiatan seperti riya, kakean alif ya, riya itu enggak ada alif setelah ro ya, dihilangi. Mislur riya seperti riya, wal ghibati seperti mengumpat, ngerasani, wa nahwihima dan yang semisalnya, hasala itu bisa terjadi bikhtilatika karena kamu bergaul, bercampur bin nasi dengan sesama manusia. Wa idza kana al-ikhtilatu huwas sabab, tanpa alif ya, bukan, kalau ada alif namanya sibab. Membacanya kalau alif membacanya sibab, maknanya saling bisu-bisuan, saling memaki. Ini maksudnya sebab itu. Wa idza kana al-ikhtilatu huwa sababa fil wuqu' fil ma'asi. Dan apabila bergaul, bercampur dengan orang lain itu yang menjadi sebab fil ma'asi, fil wuqu' fil ma'asi, terjerumus, terjatuh dalam maksiat-maksiat. Kalau penyebabnya terjatuh maksiat itu bergaul bebas, kanatil uzlatu mufaddalatan alaihi, maka uzlah menyendiri atau bukan menyendiri total, menseleksi teman, berteman tapi enggak secara umum, dipilih-pilih, uzlah terbatas ya. Berarti itu baina-baina antara uzlah dan antara ikhtilat. Kanat maka adalah al-uzlatu uzlah menyendiri, menjauhi golongan yang rusak-rusak, mufaddalatan lebih diutamakan alaihi di atas ikhtilat. Wa hadza bi'tibaril ghalib, ini dengan melihat, dengan menimbang umumnya orang. Umumnya lebih baik menjauhi teman yang enggak baik. Perkara ada 1-2 orang top, punya kemampuan, punya magnet, menarik orang menjadi baik. Ya monggo orang top itu kumpul dengan maling pun enggak apa-apa. Malingnya yang menjadi baik, bukan dia menjadi maling. Gusmi Ploso main ke bar-bar kemana-mana, orang barnya yang taubat. Bukan Gusmina yang terpengaruh orang di bar-bar. Nah itu. Nah yang begitu-begitu terus saja menyelamatkan orang. Ibaratnya tangan ini sudah enggak gampang kena kotoran, mungkin diblonyo opo yang lunyu. Ono emas masuk peceren, masukkan tanganmu ke peceren itu, selamatkan emas itu. Toh tanganmu sudah kau lindungi. Nah, ojo kotor, engko emasnya dijupuk wong liya. Eman. Kita aja yang menyelamatkan. Asal punya kemampuan. Nek zaman enggak iso nyelamatin emas ya malah kejebur peceren ya ojo ya.
Wa hadza bi'tibaril ghalib, yang begini ini dengan menimbang umumnya. Fala yunafi at-tafsila alladzi marra bayanuhu. Fala yunafi tidak menafikan at-tafsila rincian-rincian hukum, kalau orang begini, kalau situasi begini. Kan ada rincian begitu lah. Alladzi marra yang telah lewat, bayanuhu penjelasan tentang rincian itu. Ini alladzi marra bayanuhu. Ojo alladzi murabbiya, alladzi orang murabbiya yang mendidik kedua-duanya piye? Alladzi marra bayanuhu ya. Alladzi marra yang telah lewat, apa sing telah lewat? Bayanuhu penjelasan tentang rincian tersebut tafsir. Walillahi darul qail. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadayani min qilin wa qalin fa'aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilmi au islahi halin. Maneh liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadaya min qilin wa qalin fa'aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilmi au islahi halin. Sankas liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadaya min qilin wa qalin fa'aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilmi au islahi halin. Ini lagunya, baharnya wafir. Mufa'alatun itu. Mufa'alatun fa'ulun ya. Mufa'alatun fa'ulun liqa'unna mufa'alatun silaisa yufi mufa'alatun tusyai'an fa'ulun. Pas dah. Siwal hadaya mufa'alatun min qilin mufa'alatun wa qalin fa'ulun fa'aqlil min mufa'alatun liqa'inna mufa'alatun si'illa fa'ulun li akhdhil mufa'alatun mi'au islah mufa'alatun hihalin. Liqa'un nas, bertemu dengan orang-orang. Ketemu wong akeh, ngrumpi, ngumpul, nyangkruk. Laisa yufidu syai'an. Tidak memberi faedah apa-apa. Siwal hadayan, selain hanya ngomong ngalor ngidul ngetan, ngulon namanya hadayan. Kaya wong enggak sadar, ngremeng itu hadayan. Ngomong enggak karuan. Mingqilin wa qalin, kila wa qala jarene sarser. Durung dikenane, durung diklarifikasi, durung akurat wis di-share. Sing paling sumpek ngirim map Sherlock, durung akurat wis dikirim. Kene sing golek alamat bingung. Jarak 2 kilo wis teko titik. Gara-gara durung akurat. Makane berita cerita durung akurat ojo diomong-omong ini, ojo di-share. Ya. Mbak, lek ono berita krungu-krungu kabar, jarene Mas Deki arep rabi langsung loro. Ojo percaya. Fa'aqlil, maka sedikitkan olehmu, kurangilah min liqa'in nas, bertemu dengan orang banyak, kurangi nyangkruk, kurangi ngrumpi, kurangi kumpul-kumpul, kurangi ngobrol-ngobrol.
illa kecuali li akhdil ilmi, berkumpul bertemu untuk mencari mendapatkan ilmu au islahi halin, atau untuk memperbaiki keadaan. Apik lek ngono. Paham ya? Jadi kapan uzlah, kapan tidak uzlah. Wa minha hifdzul awqat. Wa minha adalah di antara wasiat yang jumlahnya ada 9, hifdzul awqat, menjaga memelihara waktu-waktu. Memanfaatkan waktu, jangan terbuang sia-sia eman-eman. Eman ngerti mahalnya waktu. Waktu itu sama dengan nyawa. Mahalnya waktu, harganya waktu sama dengan nyawa. Zaman membuang waktu, membuang nyawa. Enggak menghargai waktu, enggak menghargai nyawa. Tahu zaman waktu itu sama dengan nyawa. Orang kena vonis hukum mati. Jadwalnya tanggal 22 Juli 2021 jam 9 malam dia ditembak oleh regu penembak. Jadwalnya kurang 5 menit regu penembak sudah di depannya sudah jam 9 entek nyawone. Dia minta, Pak nyun sewu, saya tadi punya wudhu terus ngentut, saya pamit tak wudhu dulu, silahkan dikawal, silahkan diborogol, monggo, tapi izinkan saya wudhu dulu. Kalau ditembak, kami ingin ditembak dalam keadaan punya wudhu. Monggo pipis dulu, bersih, wudhu. Gara-gara itu jadwal nembaknya mundur 2 menit. Tapi mundur 2 menit enggak apa-apa sudah. Ya, 2 menit itu bagi dia, bisa mundur 2 menit itu, bisa menentukan dia husnul khotimah atau tidak husnul khotimah. Gara-gara diberi waktu 2 menit, bisa mati dalam keadaan punya wudhu. Setelah wudhu, saya tak terakhir aja, sholat taubat 2 rakaat, 1,5 menit selesai. Selesai sholat taubat, Pak, ndongo, ya Allah terimalah taubat saya, mati. Dengan 2 menit, dia bisa husnul khotimah. Dengan 2 menit, dia bisa mati dalam keadaan punya wudhu. Itulah harganya waktu. Berarti apa enggak waktu itu? Berarti banget mahal. Sementara bertahun-tahun, berjam-jam sampean buang-buang. Nongkrong, ngopi, ngerokok. Itu 2 menit saja sangat berharga. 2 menit bagi dia itu hidup. Kesempatan 2 menit berarti kesempatan hidup untuk menentukan husnul khotimah. Kalau 2 menit berarti kesempatan hidup itu dengan nyawa. Berarti 2 menit itu sama dengan harga nyawa 2 menit. Makanya jangan sia-siakan waktu. Ya, istirahat monggo, santai sesekali, refreshing, balik lagi belajar. Sesekali refreshing, tulin-tulin, pelayon, golek jangkrik, layangan. Balik maneh adus ngaji maneh. Sedino biasa setoran Quran mek kurang ayat. Wes saya sehari harus sak lembar. Wes metenteng wes. Jangan waktu terbuang sia-sia. Hifdzul awqat, apa? Menjaga waktu, memelihara waktu. Wa minal wasaya at-tis'i hifdzul awqat. Adalah di antara wasiat-wasiat, wejangan-wejangan yang jumlahnya ada 9. Hifdzul awqat, yaitu menjaga, memelihara waktu. Maksudnya, sarfuha, menggunakan waktu-waktu tersebut, fit ta'at, untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk ibadah baik yang hablum minallah maupun hablum minannas. Kayak sampean sepanjang hari ngerubuhni sapi, ya dah, numpai sapi, bolengi sapi, itu semuanya kan akhirnya dibagi kepada orang banyak. Itu khairun nas anfa'uhum linnas.
Apa sampean SMP SMA ndelok-ndelok sih. Nanti kalau sudah jadi mas-mas, akhirnya jadi panitia. Setelah jadi panitia begitu, nanti tamat dari sini, ngaji iso, khutbah iso, mbeleh sapi iso, nalkin wong mati yo, iso bungkus berengkat yo, iso, ngono lho Mas. Jadi siap, benar-benar siap terjun di tengah-tengah masyarakat. Ojo dadi kiai monggo mbahe sing belah aku rawani piye. Boleh sing iso nepakne niat mantep ning pangeran kuwi kiai. Nek sampean dadi kiai ora wani mbeleh, sing mbeleh wong gak salat. Kadek bismillah. Kadang miso-miso sik mari ngono mbeleh. Walamma kana kama sayadkuruhu, seperti yang musannif akan menyebutkannya. Walamma kana istighraqul awqat fit ta'ah mimma yab'atsuka 'alal uzlah, walamma kana dan tatkala ada istighraqul awqat menghabiskan waktu fit ta'at untuk taat, mimma itu termasuk perkara-perkara yab'atsuka yang mendorong kamu, memotivasi kamu 'alal uzlah anin nas, untuk menyendiri dari orang lain, wa tafarrud dan menyendiri, wa yahunu dan jadi enteng, zalika menyendiri itu, alika atasmu, wa yusahiluhu dan hal itu akan memudahkan uzlah, laka bagimu. Nah, karena menghabiskan waktu untuk taat, itu memudahkan kamu untuk uzlah, atau uzlah memudahkan kamu untuk menghabiskan waktu ngelakoni taat. Aqaba zakarahu, maka nazim menyebutkan tentang menjaga waktu ini akibal uzlah, setelah menyebutkan tentang uzlah. Wasrif ilat ta'ati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudah mutasahila maneh. Wasrif ila ta'ati la tatrukan waqtan sudah mutasahila maneh. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudah mutasahila. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudah mutasahila. Ada 9 wejangan, salah satunya diwejang supaya menjaga memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Dan biasanya menghabiskan waktu untuk taat, kebaikan, sinau, belajar, itu akhirnya mendorong orang untuk memilih uzlah. Enggak gelem sering campur-campur dengan orang banyak. Kan begitu toh? Dan itu memang lebih mudah, uzlah itu jadinya lebih mudah untuk bisa melakukan taat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karenanya tuh sekarang ganti membahas bagaimana memanfaatkan waktu. Wasrif, gunakanlah waktaka, waktumu, kullahu, semuanya, ila ta'ati, untuk taat. Apapun sudah, umbah-umbah, mari ngono olahraga cek kuat awake, cek sehat, lek sehat kuat malih iso berjuang, malih iso sinau, malih iso sholat, kan begitu. Makanya perlu disehatkan dengan olahraga. Kalau sesekali makan yang bergizi, niatnya bukan nuruti nafsu, nuruti seneng. Niatnya memenuhi kebutuhan asupan gizi, kebutuhan energi, cek munjak sehat. Ya, karena otak itu kalau nutrisinya cukup terpenuhi, dikejak mikir kuat, jak sinau kuat, gak lembek, gak ngantuan. Wong kalau asupan nutrisinya kurang ke otak, malih lembek, ngantuan. Tapi kakean mangan yo ngantuan.
Apa maneh kakean mangan gak bergizi wis langsung. Gunakan waktumu semuanya untuk taat. La tatrukan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan, kamu biarkan waktan waktu sudan sia-sia. Mutasahilah halih ngremehni, meremehkan waktu ojo. Yakni memaksudkan si nazim musannif apa yajibu alaika an tasrifa waqtaka kullahu fit ta'at. Yajibu wajib alaika atasmu apa sing wajib an tasrifa kau gunakan waktumu kullahu semuanya fit ta'at untuk taat-taat. Wa an tatruka fudulal kalam dan supaya kamu meninggalkan omongan-omongan yang fudul, omongan-omongan yang tidak ada gunanya alias ngeda, brus, ngecu prus, ngeda brus, ngecu prus. Wa kullima atau wa kullama la yaknika, dan meninggalkan kullama segala sesuatu la yakni yang tidak berguna ora maidai ora migunani ka ing sira. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Adalah di antara tanda kebaikan Islam seseorang. Nah, sampean ukur dirinya masing-masing. Islamnya saya sampean sudah baik apa belum? Apa di antara tandanya? Tarkuhu, orang itu meninggalkan ma sesuatu layakni yang tidak berguna baginya. Ngoramigunani. Fa idza ra'aita nafsaka tattali' ila kalamin nas. Jika kamu melihat hatimu, nafsumu, kepingin omong-omongan dengan orang banyak, wa mulaqatihim, dan kepingin bertemu orang banyak, min ghairi hajatin, tanpa ada perlu, wa daruratin, tanpa ada kepentingan. Kalau zaman condong nafsumu ke sana, pengen ngobrol, pengen ngopi, pengen nyangkruk ka ono nane fa'lam anna dzalika fudulun saqahu ilaikal faraghu wal bataru. Fa'lam, maka ketahuilah anna dzalika, kepingin ngobrol bertemu orang banyak enggak ono gunane, iku fudulun, perbuatan sia-sia, sako yang menggiring, hu perbuatan sia-sia itu, ini hu ya bukan sakotun, titik ilang ngono tak marbutai, ilaika kepadamu, apa yang menggiring mendatangkan sikap itu padamu? Al-faraghu, waktu nganggur, enggak terisi dengan ibadah, enggak terisi dengan sinau, enggak terisi dengan apalan Quran, enggak terisi dengan garap tugas. Gara-gara nganggur tuweh malih kepengin ngopi, ngobrol turu, ngelamun, mengono halusinasi. Ngelamun, andai saya punya mobil 15. Gara-gara nganggur begitu itu. Coba zaman sudah waktunya terjadwal baik. Mari maghrib ini ngaji, mari ngono jamaah, mari ngono mangan, ya kan? Mari ngono terus kura-kura dilu, mari ngono terus leren dilu, mari ngono rodok bengi sinau dilu setengah jam, terus persiapan turu, jam 4, setengah 4 tangi, adus. Wis terjadwal, enggak ada waktu untuk apa tadi? Nyongkrak. Itu gara-gara nganggur, wal bataru, sombong. Faida lazimat atau faida lazim tala ibadah. Faida lazim tadi kamu istiqomah, terus-terusan netepi. Al ibadah tak ibadah, semua waktu terisi dengan ibadah. Wajatta, maka kamu akan mendapatkan, merasakan halawatal munajat, nikmatnya, manisnya bermunajat. Apa bermunajat itu?
Bermunajat itu matur kepada Gusti Allah, beraudiensi dengan Allah, bercengkerama dengan Gusti Allah. Kalau orang banyak ngerumpi namanya. Malam-malam Allah, ya Allah, ya, saya mau matur malu tapi enggak matur bagaimana. Saya sekarang sudah tamat S1 ya Allah. Umur saya sekarang sudah 23 ya Allah. Tak kunjung ada orang yang sesuai dengan hatiku ya Allah. Ya kan? Klikkan aku dengan orang lain yang ganteng yang juga klik dengan hatiku ya Allah. Mohon ya Allah. Please ya Allah. Itu namanya munajat, matur malam-malam. Kalau orang sregep ibadah, waktunya terisi, pakai doa, pakai munajat itu rasanya nikmat. Kalau enggak terbiasa begitu, lagi imamin dongo 3 menit, sewene. Azan itu masuk waktu. Saking kurang suwe lek gaplean lek sekat. Azan sing azan iki diuring-uring. Sopet ya men azan. Padahal wis masuk waktu. Jadi bagi dia yang nikmat itu nyangkruk itu. Ngibadah sudah tidak nikmat. Nah, kalau zaman isi waktumu dengan ibadah, lama-lama kamu merasakan nikmatnya munajat. Wasta'nasta, dan kamu menjadi ayem, tenang, ya bahagia, tentram, bikitabillah dengan membaca Al-Quran. Wastagholta, dan kamu menjadi sibuk, repot anil kholqi, dari umat manusia. Artinya zaman nyun sewu, wis punya kesibukan sendiri, enggak sempat ngobrol-ngobrol, kecuali sesekali lah untuk refreshing. Wastauhasta, dan justru kamu merasa enggak nyaman, kesepian, min suhbatihim, dari bersahabat dengan mereka, wa kalamihim, omong pada mereka. Wa yajibu alaika alla tatruka awqataka sudah. Wajib alaika atasmu alla tatruka, supaya kamu tidak membiarkan awqataka, waktu-waktumu sudan sia-sia. Apa sudan? Muhmalatan, sia-sia tanpa guna. Mutasahilan, meremehkan, fiha, waktu-waktu itu jangan. Li'annaka intaroktaha kadzalika, karena jika kamu membiarkan waktu-waktu itu, kadzalika, demikian apa demikian itu? Sia-sia. Sirta kalbahaim, maka jadilah kamu seperti binatang. Kewan is uripe ngono tok ae. Nyambut gawe jenenge golek. Ya, lek wis oleh dipangan iki jenenge nyekek. Kewan ini penggayaane rutinitasnya golek. Lek wis oleh dipangan, nyekek, ya kan? Wis mari mangan wareg engko suwe-suwe dikeluarkan jenenge nelek. Terus ngono suwe-suwe umur 80 jenenge tuwek. Mari ngono entek nyawane jenenge matek. Lah mosok wong rutinitas aktivitasnya mek golek, nyekek, nelek, tuwek, matek. Mosok ngono tok, terus apa gunanya zaman hidup di dunia itu? Malih koyok kewan. Tapi kewan ya lumayan. Wong urip kayak kewan ini lumayan, ada jasanya dan luar biasa. Misalnya wong is gak bermasyarakat, gak tau sedekah, gak sholat, gak nang masjid, nyambut gawe mangan, gak pernah mikir orang lain. Itu juga ada gunanya. Apa? Begitu dia bikin rumah, bikin sapi teng, ya kan? Kosong kan? Sampai
Saat dia tinggal mati umur 80, itu sapi teng sudah penuh. Nah, lumayan dia gunanya hidup untuk memenuhi sapi teng. Lumayan kan? Kan lumayan ya. Alhamdulillah hidupku berguna ngebei. Mosok Mas urip ngono to Mas. Eman-eman kan? Eman-eman. Sirta kal bahaim, maka kamu menjadi seperti binatang. La tadri ma tastaghilu bih. Kamu tidak tahu apa yang kamu buat kesibukan. La tadri, kamu tidak tahu ma sesuatu tastaghilu yang kamu sibuk bihi mengerjakannya. Fayang qadi, maka habislah aktsaru auqatika, sebagian besar waktu-waktumu doian sia-sia. Fatahsaru khusranan mubina, sehingga kamu rugi khusranan mubina, dengan kerugian yang nyata. Makanya orang yang rugi dengan benar-benar rugi nyata dikaitkan dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Termasuk bentuk rugi itu apa? Waktu terbuang sia-sia. Fa inna awqataka umruka. Lah gitu. Karena sejatinya waktumu itu umurmu. Nah, kalau orang diberi umur, berarti orang diberi kesempatan hidup dengan nyawa, ya kan? Hidup dengan ruh. Berarti harga waktumu sama dengan harga nyawa, ruh. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan nyawa, mate oai. Kalau bagi kamu nyawa sudah tidak berarti, mate oai. Nyawa enggak berarti. Wa umruka ra'su malika, sedangkan umurmu itu modal utamamu. Ibarat orang mau dagang, modalnya apa? Modalnya apa? Umur, modalnya hidup. Diberi modal hidup, lalu kita bisa beraktivitas. Coba dicabut ruhnya. Wis gak iso lapo-lapo. Saiki gedang goreng enak, 2 menit kas mati, gedang goreng wis gak enak. Iya. Semuanya jadi enak itu penyebabnya satu. Kon diwehi urip. Urip dicabut, gedang goreng gak enak, kasur gak empuk. Sembarang. Wong mati tawanono sate. Kon mangan sate enak, boleh seurip. Nah, kadang kena corona sama diingatkan sebagian dari unsur kematian. Kematian itu menghilangkan rasa, corona membuat bau hilang, rasa juga hilang. Diberi pelajaran Allah. Kon mari ngene. Ayo, macam-macam tak hilang, tak tambayun. Boten Gusti, makane sregep kok nggih. Masyaallah. Piye? Wa alaihi tijaratuka, di atas dasar umur itulah, di atas dasar modal utama itulah tijaratuka, niagamu, perniagaanmu, menjalani kehidupan itu bermodal umur, mendapatkan pahala atau enggak mendapat apa. Wabihi wusuluka, dengan umur itu juga, dengan hidup itu juga, usuluka Anda akan sampai ilan na'imil mu'abbad, kepada kenikmatan yang abadi di surga, fi jiwarillah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu nafasin, kalau setiap orang, fakullu nafsin, kalau setiap nafas, bahasa Arabnya fakullu nafasin. Kalau orang apa? Nafsin. Fakullu nafasin min anfasika jauharun. Setiap nafas dari nafas-nafasmu ibaratnya jauharun, intan permata. La qimata lahu, yang tiada tara, tiada nilainya. Enggak bisa dinilai saking mahalnya, Mas. Wa idza fata, dan jika nafas itu hilang, waktu sudah hilang pergi, dadah aku pamit selamanya.
la audalahu, enggak akan kembali lahu baginya. Fayam bagi Allah tafroha, maka sepatutnya garis bawah ini, sepatutnya Anda wahai santri, jangan bersenang, jangan bergembira, jangan berbahagia, jangan berpuas, illa biziyadati ilmin, kecuali dengan bertambahnya ilmu. Umurku hilang 1 jam dari maghrib tadi, tapi dapat ilmu sak lembar. Alhamdulillah. Iya kan? Enggak apa-apa kehilangan umur tapi dapat. Ini kehilangan umur terus enggak dapat opo-opo. Au amalin salih, atau berhasil melakukan amal saleh. Fa innahuma rafiqaka, sungguh ilmu dan amal soleh itulah yang bakal menemani kamu di alam barzakh. Yashabanika, dua-duanya akan menemani kamu, menyertai kamu fil qabri, di alam kubur, haitsu ketika yatakhallafu, meninggalkan angka dari kamu, ahluka, keluargamu. Istrimu yang sangat cantik katanya setia sehidup semati. Begitu zaman mati, Mas, gak sido semati, Mas. Zaman mati yang nyemplung kuburan dewe aku mulai, Mas. Padahal biyen pas janjian sehidup semati. Tak kira lek sehidup semati bojo mati melok mlebu nang kuburan, dikubur bareng. Ternyata mulai gak sido sehidup semati. Iddahnya habis, jarak 3 bulan nikah lagi. Ya kan? Nikah lagi. Zaman iku tas bangun omah, tas dadi, durung sempat menempati. Tas tuku motor, durung sempat numpai, mau tinggal mati. Jarak 3 wulan, omahmu karo montormu digawe, dinggeni, ditumpai karo bojone sing anyar. Ngelewati nang kuburanmu, dadah Mas, motormu tak tumpai. Omahmu tak nggeni, bojomu saiki tak pek. Dah. Ngene iku lho Mas donya, kesel nyambut gawe gak oleh opo. Apa enggak boleh kerja? Kerja. Tapi sempatkan nyisihkan berapa persen lah untuk akhirat sampean. Wene yatim, wene pondok, wene opo satunggal. Gawe mondokne anak. Sehingga kalau sampean mati tipe uang, tipe ahli waris, yang kamu bawa sudah banyak. Halo. Hilang inti. Jadi yang katanya sehidup semati akhirnya dada. Mbak-mbak yang ngono. Mbak-mbak mati, mbiyen bojone janji sehidup semati. Saman durung mati lho, durung mati. Wis megap-megap. Bojomu wis ngene, beneran nih. Kesempatan. Wong lanang iki kadang ngono kelakuane. Omongane tok mesra-mesra sehidup semati. Bojone loro mestinya didongakne ndang waras. Muga-muga ndang matek pisan. Ngene. Mare ngono mati temenan, tiroke etok-etoke nangis. Itu baik. Kesempatan. Zaman dikubur durung 40 dina zaman mati, wis rabin. Wong lanang enggak wajib ada iddah. Durung 40 dina wis rabin. Masya Allah. Gelang 15 kok tinggi karo bojone sing anyar. Kelambi sing apik kok tinggi karo bojone sing anyar. Awas kalau aku hidup lagi. Ya takhallafu, meninggalkan angka dari kamu, ahluka, keluargamu, wa maluka, hartamu. Bondone, bendosone, klosone digawamu, mulih jari engge nutup ya digawa. Mulai wa auladuka, anak-anakmu, wa asdiqauka, teman-temanmu, sampai rumah sing NU lumayan, sing nyelameti, sing kirim donga, sing ora NU teko omah bagi warisan mayit ini. Al-Fatihah.